Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman pemuda-pemudi Maranatha Obufu? Kami harap teman-teman ada dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Kita akan bersekutu bersama dalam ibadah pemuda pada saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk turut mengambil bagian dalam ibadah pemuda pada saat ini. Saya menjemput teman-teman bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian segala puji syukur. Mengawali ibadah ini, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena Bapa masih memberkati kami hingga saat ini. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah pemuda pada saat ini. Kami mohon Bapa memberkati kami, biarlah ibadah pemuda pada saat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, dalam hidup ini kita banyak sekali melakukan dosa. Dosa yang menyakiti hati orang tua, kerabat, dan lebih daripada itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi teman-teman, Tuhan yang kita imani tidak pernah meninggalkan saya dan teman-teman dalam keadaan apapun. Ia selalu mengampuni dosa kita saat kita mau datang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita dalam hadirat-Nya. Untuk itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 387, ayat pertama dan ketiga, Ku heran Allah mau memberi.
kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Desiana Rondo Effendi MTH. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Baik, Shalom sahabat-sahabat muda sekalian, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Allah sumber segala kekuatan yang hidup bagi kami. Berikanlah hikmat-Mu bagi kami semua ya Allah, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mendapat bagian di dalamnya untuk hidup bersama dengan Kristus. Kasihani kami yang terbatas ya Allah,
Dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, teman-teman, sahabat muda di mana saja berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadat pada hari ini, kita bersama-sama akan berbicara tentang hidup. Hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan bersama dengan Kristus. Bacaan kita dari Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan yang menuntun kita pada hari ini. Teman-teman muda, sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, memang ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan hidup dan mati, ya, kita harus kembali lagi melihat bahwa dalam hidup dan mati itu hanya otoritas Allah yang berkarya di dalamnya. Tidak ada orang yang mampu menciptakan kehidupan dan tidak ada orang yang mampu mengambil kehidupan kita selain Tuhan. Bahkan dalam situasi yang sulit saat ini pun, ketika pandemi COVID-19 memperhadapkan kepada kita situasi-situasi yang sulit dan banyak orang yang diambil kembali oleh Tuhan dalam perkenangan Tuhan melalui COVID-19. Karena yang punya otoritas dalam hidup kita adalah Tuhan. Dalam bacaan kita di tengah-tengah perayaan kesengsaraan Kristus, dan juga dalam semangat dan sukacita merefleksikan kesaksian tentang hidup Kristus, kita diingatkan kembali apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita peroleh dalam hidup kita maupun dalam mati kita. Surat Rasul Paulus adalah surat yang cukup sulit untuk dipahami dalam berbagai analisa dan bahasa filsafat yang cukup sulit untuk dipahami oleh kita. Memperhadapkan kepada kita tentang hidup dan mati. Mengingatkan kepada kita tentang hidup dan mati. Bagiku hidup adalah Kristus.
mati adalah keuntungan. Ada dua hal yang mau disampaikan di sini. Kenapa bagiku hidup adalah Kristus? Sebab kalau kita hidup, ya saudara, ada yang harus dikerjakan. Orang hidup itu dia punya tanggung jawab, dia punya karya, dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, dia punya talenta yang harus dipersembahkan. Itu orang hidup. Jadi hidup bagi Kristus adalah melakukan tanggung jawab kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apa tanggung jawab kita? Orang muda tidak bisa katakan, wah saya belum punya tanggung jawab. Karena yang punya tanggung jawab itu adalah orang tua. Yang bertanggung jawab itu adalah gereja. Yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Kami belum punya tanggung jawab yang besar. Ya. Karena sekolah saja masih disubsidi orang tua, pemerintah. Ya, begitu. Dan biasanya pengertian dalam tanda kutip orang yang sudah punya tanggung jawab, orang yang sudah punya kerja, orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah menikah. Nah, pengertian ini perlu diluruskan teman-teman muda. Karena tanggung jawab itu bagian dari hidup orang percaya. Orang yang hidup diberikan tanggung jawab untuk menghadirkan Kristus. Hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Karena orang yang masih hidup, yang masih melakukan karya-karya sepanjang waktu yang Tuhan berikan. Ada satu buku yang bagus ya. Nanti teman-teman bisa baca, lihat. Saya mengutip beberapa cuplikan yang ditulis oleh Pendeta Dr. Yos Adi Prasetya. Ya, Labirin Kehidupan. Di sini bicara tentang menarik nafas dan mengembus nafas. Di halaman 12 ya, ada kalimat yang mengatakan begini. Jika kehidupan bergantung pada nafas, maka nafas menjadi kehadiran sang kehidupan itu sendiri. Seorang filsuf nafas, Luz Irigaray, menegaskan betapa pentingnya bernafas bagi kehidupan. Ya. Betapa pentingnya bernafas bagi kehidupan. Karena orang yang tidak bernafas lagi, dia sudah mati. Orang yang masih bernafas, orang yang hidup. Bernafas itu menunjuk pada gestur otonom dari manusia yang hidup. Seorang yang masuk ke dalam dunia mengandaikan ia sendiri yang menghirup dan menghembus nafas. Nah, coba kita untuk menarik nafas dan menghembuskan nafas ya. Coba. Kita tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Coba lagi. Kita tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Ya. Kita menerima oksigen melalui darah. Bahkan dari dalam rahim ibu pun, ya, semua di sini yang ada pemuda ini, saya percaya bahwa saudara juga lahir dari rahim seorang ibu. Dari rahim ibu kita menerima oksigen itu. Kita menerima hembusan nafas. Kita menerima bagian yang Tuhan berikan. Walaupun kita belum terlahir. Jadi bernafas adalah tanda kehidupan. Melaluinya Allah hadir. Ketika Anda menarik nafas, ya sama-sama tarik nafas, tahan sedikit, hembuskan lagi, disitulah Allah hadir.
Kita melihat bagaimana menarik dan menembuskan nafas menjadi ilustrasi kehadiran Roh Kudus, sabda kehidupan, dan momen yang memungkinkan kita untuk terus memandang kepada Sang Hidup itu, berpaling kepada Sang Hidup, Yesus Kristus, Allah yang memberikan kehidupan itu bagi kita. Menghembuskan nafas menyaksikan sabda dan bersabda bagi Sang Sabda itu, yaitu Allah. Ada ruang diam ketika kita menarik nafas kita dan menghembuskan nafas kita. Ruang diam itu ruang senyap, silent, mengingatkan kita bahwa ada ruang, yaitu Roh dan Sabda yang diam bagi kita semua. Dan dalam tradisi Trinitas, Tritunggal, Sang Bapa menjadi ruang bersama bagi kita menghembus nafas itu, memungkinkan kita diam, hadir keluar melalui Sang Sabda, menghadirkan momen Sang Bapa membawa seluruh semesta pada kehidupan melalui satu tarikan nafas kehidupan. Allah Trinitas adalah Allah yang menghidupi kita. Dan dalam pengertian ini, doa adalah nafas hidup orang percaya. Nafas adalah doa setiap orang yang hidup. Menarik sekali yang dikatakan oleh Yoas, ya. Doa adalah nafas hidup orang percaya, dan nafas adalah doa setiap orang yang hidup. Saudara, teman-teman muda yang terkasih, kalau begitu apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi ini mengingatkan kepada kita pentingnya hidup kita. Karena setiap tarikan nafas kita, di situ Tuhan ada. Setiap tarikan nafas kita yang kita hembuskan, disitulah kita hidup. Dan hidup itu menjadi tanggung jawab untuk kita terus berkarya dan bersaksi bagi Tuhan. Dan mati adalah keuntungan. Kita pernah menjalani hidup. Saudara, saya dan teman-teman muda saat ini masih menjalani hidup. Artinya kita pernah merasakan bagaimana hidup itu, beratnya, susahnya, ya. Tapi kita tidak pernah merasakan mati. Karena kalau mati itu tidak tahu apa-apa lagi. The end, sudah berakhir hidupmu ketika engkau mati. Lalu kenapa Alkitab Paulus mengatakan mati bagiku adalah keuntungan? Siapa yang mau mati di sini? Teman-teman muda yang di rumah atau yang duduk di sini, siapa yang mau mati? Hanya orang yang tidak punya pengharapan, orang yang putus asa, yang mau mati rasanya. Ya, aduh, seperti mau mati rasanya. Kenapa? Beta putus asa, beta pun nona, beta pun nyong, kas tinggal beta, seperti mau mati rasanya. Ya, mau mati tapi belum mati. Karena kalau Anda mati, Anda tidak hidup lagi. Mati adalah keuntungan. Apa yang dimaksud dalam filsafat oleh Paulus tentang mati adalah keuntungan? Karena baik hidup dan mati kita ini milik Tuhan. Selama kita hidup, kita berkarya bagi Tuhan. Dan kalau kita mati, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup kepada Tuhan. Sehingga mati adalah keuntungan bagiku untuk bertanggung jawab, untuk berbicara dengan Tuhanku yang memberikan hidup ini kepadaku. Ya, oleh karena itu jangan sedikit teman-teman muda mau mati. Karena kalau mau mati itu belum mati. Tapi kalau mati ya betul-betul mati.
Hidup dijalani dalam syukur dan sukacita, dalam sebuah penugasan, dalam sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Ketika kita masih bernafas, kita masih diberikan tanggung jawab, kita diberikan tugas oleh Tuhan. Mari kita berkarya dalam hidup. Dan Paulus katakan di ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Bekerja dan memberi buah. Mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi tinggal di dunia ini untuk melakukan tugas, melakukan tanggung jawab. Karena ada orang yang memerlukan kita. Ada orang yang membutuhkan kita. Ada orang yang mencintai kita. Aku hidup untuk kamu. Ya, sering kita ngomong begitu. Aku hidup untuk kamu. Kalau tidak ada kamu, hidupku tidak berarti. Wah, roman pisican ya. Biasa anak-anak muda begitu. Kalau tidak ada kamu, hidupku tidak berarti. Nah, ini bahasa bisa disampaikan kepada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, hidupku tidak berarti. Bagaimana supaya Tuhan terus hidup dalam seluruh keberadaan kita? Kalau kita menghadirkan Sang hidup itu bagi kita hari ini. Seperti tarikan nafas yang kita dapatkan dan hembusan nafas yang kita keluarkan. Untuk kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Aku akan tinggal. Aku akan bersama lagi dengan kamu. Sehingga sukacita dalam imanmu memegahkan Kristus. Dan dalam Kristus kamu bertambah-tambah. Apabila aku kembali kepada kamu. Bertambah-tambah di dalam Kristus. Mana yang kita pilih hari ini? Hidup atau mati? Kita tidak bisa pilih. Karena hidup pemberian Allah, mati pun adalah otoritas Allah. Hidup pemberian Allah, mati pun bagian dari semua perjalanan yang diperkenankan Allah kepada kita. Karena itu dikatakan setiap orang jalan bersama dengan Tuhan dalam batas yang dianugerahkan Tuhan. Kita jalan bersama dengan Tuhan dalam batas yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Hari ini kita berjalan dalam sebuah kabut yang cukup pekat. Anak-anak muda mengatakan, masa depan kami tidak tahu. Tapi anak muda yang percaya dan beriman kepada Yesus bisa mengatakan, masa depan kami ada bersama dengan Tuhan. Masa depan kami ada di depan bersama dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita berjalan, kalau kita berjalan sendiri tanpa tujuan, kita tidak akan menemukan tempat di mana kita harus berhenti. Tapi kalau kita berjalan dengan tujuan, kita akan melangkah maju dan sampai di tempat di mana kita akan berhenti. Hidup kita terus berjalan sampai di mana Tuhan berkata, berhenti di situ dan kembali kepadaku. Orang percaya dengan kekuatan, dengan anugerah yang diberikan Allah, mampu berjalan sampai ke batas yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Berhenti dan kembali kepada Tuhan.
Jadi selama kita masih diberikan hidup, entah 17 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ya, batas hidup orang dewasa dalam psikologi perkembangan menunjukkan kepada kita bahwa kita semakin menjadi dewasa dan berada di sebuah puncak karir kita di 40-50. Ada yang masih pemuda dewasa, ada yang sudah pemuda berkeluarga, tapi masih melayani. Jadi jalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu selalu ada di depan, tidak ada di belakang. Kalau kita menaruh Tuhan di belakang, kita akan mundur. Tapi kalau kita menaruh Tuhan di depan, saudara, kita akan maju, kita akan melangkah, kita punya masa depan dengan setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tidak penting hidup atau mati kita seperti apa, tapi yang penting hidup atau mati saya ini milik Tuhan. Hidup atau mati, kami ini berharga di mata Tuhan. Ya, cara hidup kita akan membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Cara hidup kita akan menolong kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan di depan. Kalau cara hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, maka kita tidak bisa menikmati tarikan nafas dari pemilik hidup itu, yaitu Kristus. Hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita, kita masih bisa berkarya. Pemuda-pemudi yang ada di Jemaat Maranatha Oibuhu yang beribadah bersama-sama di 15 wilayah pelayanan, yang ada dengan ibadat secara daring dan online, mari kita tetap berkarya bagi Tuhan di masa depan kita. Karena ketika kita melakukan karya-karya sederhana bagi Tuhan, maka kita akan mendapatkan bagian yang diberikan Allah untuk tanggung jawab yang lebih besar. Semangat teman-teman muda, terus berkarya bagi Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu, tapi lakukanlah yang baik selama engkau masih muda, supaya seluruh kehidupanmu boleh memberkati orang dan juga memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berjumpa dengan Allah dalam siara hidup kita setiap hari. Mari kita menikmati tarikan nafas Allah untuk kita berpaling kepada pemilik hidup itu, yaitu Kristus. Saya mengajak kita terakhir sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita aminkan. Semuanya coba berdiri di rumah atau di mana saja kita sedang mendengarkan dan sedang beribadat. Berdiri, kita tarik nafas yang panjang. Tahan sedikit, hembuskan. Ya, kita masih hidup hari ini ya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan kami, Allah yang berkarya bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu bagi kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami berkarya bagi Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan berikan dan menaruh masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman ini ya Allah.
semua teman-teman sahabat-sahabat muda kami. Secara khusus pemuda-pemudi jemaat Maranatha Oibuku Rayon 1 sampai 27 dalam 15 wilayah pelayanan. Tuhan Yesus sayang mereka supaya mereka memberikan hidup mereka untuk dituntun oleh Tuhan. Ketika mereka masih belajar, baik SMA, kuliah, ataupun yang sudah diberkati untuk pekerjaan, mereka punya masa depan, mereka mau menata hidup, cinta, dan persahabatan, serta kehidupan mereka. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu, ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang kehilangan arah dalam hidup, bahkan tidak punya pengharapan, berada dalam hopeless. Tuhan, keputusasaan yang mereka alami, biarlah mengingatkan mereka ketika menarik nafas hidup itu, Allah ada di dalamnya. Berkati mereka yang sakit, berkati mereka yang terpapar COVID-19, berkati mereka yang sedang dalam pemulihan, berkati semua teman-teman muda kami dimanapun, untuk mereka tetap melayani dan berkarya dalam pandemi ini melalui berbagai media yang memberikan energi positif untuk menolong orang bertemu dengan Tuhan. Memberkati semua media online yang dipakai untuk beribadah, memberkati kami semua, memberkati gereja dalam mensupport pemuda, sehingga mereka juga tetap menjadi masa depan gereja hari ini dan seterusnya. Memberkati pemerintah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang menolong banyak orang untuk bisa berekspresi secara baik dalam tanggung jawabnya. Terima kasih banyak ya Allah. Ini doa dan ucapan syukur kami. Ini syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta yang telah memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanannya. Baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebagai informasi, persembahan dapat disetor langsung ke gereja atau dapat melalui BP wilayah masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Mei Ado. Saya persilakan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah lewat dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, karena kasih penyertaan-Mu yang ada dan selalu ada buat kami. Kami juga bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sebagai rasa syukur kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kami tahu bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari-Mu. Maka dari itu kami berdoa agar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kami yang telah memimpin kita dalam doa persembahan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita nyanyikan pujian dari NKB nomor 197 ayat pertama dan kedua. Besarlah untukku. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menggerutu, tahu ya hatiku karena Yesus milikku.
sungguh berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah pada saat ini. Sekali lagi kami mohon kesediaan dari Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa penutup dan berkat. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita ulang sekali lagi. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Untuk Ibu Pendeta, waktu dan kesempatan saya berikan. Teman-teman muda yang terkasih, kita akan menutup ibadat kita pada hari ini. Mari kita tunduk dalam berkat Tuhan bagi kita semua. Saya jemput kita berdiri, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Kembalilah dalam sukacita dan damai sejahtera yang diberikan Allah kepadamu. Mari kita berdoa. Kami mengakhiri semua perjumpaan kami hari ini yang terbatas dalam pimpinan kasih Tuhan. Dan biarlah penyertaan dan berkat-Mu menolong kami menjalani hidup yang terbatas ini dalam perkenanan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Kembalilah dalam damai sejahtera-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
tetap tinggal menyertai, memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat melakukan karya bagi Tuhan, tetap pada protokol kesehatan, saling menjaga dan merawat kehidupan, dan merefleksikan karya hidup bersama dengan Tuhan. Jangan lupa pakai masker, ya. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.